Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya dan taufiknya, dimudahkan kita oleh Allah untuk bisa berjamaah dan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang husnul khatimah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Kita merasakan bahwasanya belakangan ini ya hampir semua ya umat Islam di dunia itu mengalami kemerosotan itu. Padahal sejarahnya luar biasa. Di mana-mana umat Islam ditindas, bahkan di negara sendiri yang mayoritas Muslim, orang alergi, nggak senang membicarakan tentang Islam. Maka selamanya umat Islam ya akan seperti itu. Karena sebagian besar umat Islam lari atau menjauh dari ajaran Islam itu sendiri. Emang sengaja dibuat jauh, Pak. Islam itu dibuat hanya sebatas ritual saja. Kalau umat Islam mau jaya, dia harus kembali lagi kepada Al-Quran dan hadisnya. Baik sistem pemerintahannya, baik sistem pendidikannya, sistem ekonominya. Karena Allah menurunkan Islam, Al-Quran dan Islam komplit, Pak. Komplit sempurna. Tentang negara Allah atur ada. Tentang ekonomi Allah atur ada. Tentang pendidikan Allah atur ada. Kalau kita mau flashback kembali ke sejarah zaman dahulu, umat Islam terbesar, zaman Khalifah, kemudian zaman dinasti Abbasiyah. Di situ muncul ulama-ulama besar berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Tentang kedokteran, ulama rujukan dunia namanya Ibnu Sina. Umur 17 tahun sudah hafal Quran. Kemudian belajar ngaji fikih, ahli astronomi juga. Tentang matematik ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabbar. Tentang optik ada semuanya. Karena mereka semuanya menerapkan, menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tidak ada yang namanya riba, nggak ada, Pak. Baitul mal berjalan. Nggak ada orang punya hutang terus hutangnya berkali-kali lipat, nggak ada. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya kita sistem ekonomi yang dibangun, yang dibuat, yang kita jalankan semuanya sistem ekonomi buatan orang-orang Barat, orang-orang Yahudi. Maka riba merajalela sudah. Kalau kita mau jaya, ya kembali lagi kepada ajaran Islamnya lagi. Bagaimana cara mendidik, bagaimana berekonomi.
Maka memang sengaja dibuat menjauh. Ya inilah namanya sudah akhir zaman. Fitnah tersebar di mana-mana. Makanya kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, supaya ya gampangnya tetap sholat, tetap sholawat. Tetap sholat, tetap sholawat. Sholat itu mengaitkan kita, hati kita, menghubungkan kita dengan Allah, dengan kita menjalankan sholat. Sholawat menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak tidak terseret-seret. Islam itu sudah komplit semua, ajarannya luar biasa. Cuman kita makin ke sini emang sengaja dijauhkan. Dijauhkan sehingga hanya sebatas ritual saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada faslun ya. Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah yaqulullahu li ahlil jannati udkhulul jannata bi rahmati wa khludu fiha. Berkata Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, yaqulullahu li ahlil jannati, Allah berfirman kepada ahli jannah, pada orang-orang yang masuk surga, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian semua ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmat saya, dengan kasih sayang saya. Wa khludu fiha, dan kekalah kalian di dalamnya. Maka di sini firman Allah seperti itu, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan dengan dasar amal ibadah kita. Kalau dengan dasar amal ibadah kita nggak sampai, maka semuanya berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada Gus Baha menjelaskan, ada orang alim orang soleh yang pada protes, ya Allah, kenapa saya masuk surga berdasarkan rahmat Engkau, bukan berdasarkan amal ibadah saya? Kata Allah, boleh berdasarkan amal ibadah kamu. Mari kita hitung-hitungan, kata Allah. Kapan kamu mulai mendapatkan pahala dari atas semua amal ibadah kamu? Kapan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kapan kita mulai dihitung? Ketika kita beramal, Allah catat amal ibadah kita. Ketika kita balik, baru Allah hitung tuh. Waktu kecil sih belum Allah catat. Kita puasa SD, puasa, kemudian sholat, rajin ngaji, itu pahalanya lari ke orang tua yang mengajarkan. Tapi ketika mulai yang anak laki-laki mulai balik, ketika dia sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, maka baru Allah berikan mukallaf. Ya. Baru dicatat oleh Allah, nih amal ibadahnya, ini sholat ya, ini puasanya, baru buat kita. Dihitung, kira-kira laki-laki katakanlah umur 10 tahun, dicatat amal ibadahnya. Ini hitung-hitungannya, kalau mau hitung-hitungan. Kemudian sampai berapa umurnya? Katakan sampai 70 tahun. Berarti dari umur 10 tahun sampai 70 tahun berapa tahun? Ibadahnya. Itu baru dicatat amal ibadahnya. Belum bagaimana dosanya.
Nah, kalau kira-kira ditimbang banyakkan mana? Kata Allah ya, maka kalau hanya sekitar 50 tahun kamu beribadah pada saya, maka kamu dalam surga hanya 50 tahun saja. Maka masuklah kalian ke dalam surga bi rahmati, berdasarkan rahmat saya. Kalau dalam rahmat Allah sudah. Wakhludu fiha, kekalah di dalamnya. Maka nggak bisa. Kalau hitung-hitungan sama Allah nggak bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat mata, mata bisa membedakan mana yang bagus, mana yang enggak, yang tampan, yang jelek. Bisa membaca, bagaimana mata melihat luar biasa. Ya. Ketika mulai bangun, itu langsung mata kita itu punya namanya autofocus. Melihat sesuatu langsung jelas. Beda dengan kamera, kita ngambil kamera pada jauh, diputar dulu tuh, kira-kira lebih dekat, lebih jelas. Kalau mata Allah luar biasa. Maka nggak bisa kita masuk surga berdasarkan amal ibadah kita. Amal ibadah kita lakukan supaya menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beramal, beribadah. Maka kata Hasan Al-Basri, Allah berfirman pada orang-orang penghuni surga, udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kalian semua dalam surga bi rahmati, dengan dasar atas rahmat saya. Wakhludu fiha, dan kekalah kalian di dalamnya. Biniyatikum waqdumuha bi'amalikum. Wakhludu fiha, dan kekalah kalian di dalamnya, biniyatikum, dengan niat kalian semua. Wa uqaddimuha bi'amalikum, dan saya hidangkan semuanya, siapkan semuanya untuk kamu surga tersebut bi'amalikum, dengan amal ibadah kalian. Jadi amal ibadah kita, niat kita itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzakartuhu minal adillati ala wuqu'il mujazati, dan tidaklah semua yang saya sebutkan dari dalil-dalil atas wuqu'il mujazati, atas diberikannya pahala-pahala, aradtu bihi at-tanbih wa illa fahuwa amrun ma'lum. Saya menghendaki itu semua sebagai suatu peringatan. Kata musannif, penyusun kitab ini, Sayyid Asy-Syarif Al-Habib, saya sebutkan semua yang saya sebutkan dari dalil-dalil tentang pahala-pahala atau hadiah-hadiah yang Allah berikan untuk orang yang bertakwa adalah sebatas untuk menjadikan peringatan untuk kita. Bahasanya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah, akan mendapatkan balasan. Jadi jangan pernah merasa bosan berbuat baik. Dan kita niatkan bareng-bareng perbuatan baik kita itu untuk Allah, sehingga tidak kecewa. Kadang kita ketika berbuat pada orang, berbuat baik pada orang, orangnya nggak nanggepin kita, kecewa. Berarti perbuatan baik kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia pengen dilihat sama orang. Ini orang saya selalu berbuat baik sama dia, malah sama saya nggak nganggap, ada kecewa. Berarti bukan karena Allah. Sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah akan mendatangkan kekecewaan. Ada orang curhat ke
Saknun sambil nangis. Saya itu sudah berbuat baik sama orang tua saya, sama mertua saya layani, saya siapkan. Tapi ketika giliran pembagian sesuatu, saya tidak dianggap. Percuma perbuatan baik saya. Nah, ketika kata-kata percuma perbuatan baik saya, berarti bukan karena Allah, maka akan kecewa jadinya. Maka Rasulullah SAW adalah toladan yang harus kita jadikan toladan benar-benar. Sanun jawabnya dengan kisah, bukan menghakimi, tapi ibu salah enggak, tapi dijawab dengan kisah bagaimana Rasulullah SAW. Beliau cerita Rasulullah itu setiap pagi sama sore. Kisahnya dimulai ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, "Wahai putriku, engkau ini istri Rasulullah SAW. Kira-kira amal ibadah apa yang belum saya lakukan ngikuti Rasulullah? Tahajudnya sudah, puasanya udah, memimpin negara dengan baik dan benar udah, jadi orang soleh sudah. Apa yang belum?" Sayyidah Aisyah bilang, "Pak, satu lagi yang belum." Apa? Setiap pagi Rasulullah pergi ke pojok pasar Madinah. Di sana Rasulullah ngasih makan sama seseorang di sana setiap pagi dan sore. Boleh? Besok pagi saya akan ke sana. Besok pagi selesai sholat duha, beliau bawa roti, jalan di pojok pasar Madinah. Sebelum nyampe kira-kira 5 meter 10 meter lah, Sayyidina Abu Bakar mendengar orang buta tapi teriak-teriak, "Jangan pernah percaya dengan Muhammad. Beliau itu pembohong, pendusta." Sebagai sahabat yang luar biasa, Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sebagai penggantinya, panas dadanya. Wah, ini ada orang menghina sahabatnya, menghina kekasihnya. Merah mukanya, tapi disamperin terus. Dia ngoceh aja si orang buta tadi, menjelek-jelekan Rasulullah. Sampai di situ Sayyidina Abu Bakar nanya, "Apa ini orangnya yang dikasih makan Rasulullah setiap hari?" Sudah sampai, orang buta tadi nanya, "Siapa Anda?" "Saya yang biasa ngasih makan kamu." Ketika dipotek rotinya, disuapkan ke orang buta tadi, disuapkan, dilepehkan. Kok dilepehkan? Orang yang biasa ngasih makan roti ke saya, itu dilembutkan dulu rotinya. Dibikin lembut dulu baru disuapkan ke saya. Ini siapa Anda? "Saya temannya." "Terus siapa yang biasa nyuapin saya?" "Yang biasa nyuapin Anda, yang Anda caci maki setiap hari. Caci maki, dihina setiap hari, itu yang nyuapin Anda." Baru tuh orang buta tadi diam. Siapa dia? "Ya Muhammad SAW." Akhirnya si orang buta tadi ternyata orang Yahudi, nangis, kemudian minta diantar di mana makam Rasulullah. Sambil cerita, "Saya ini semenjak buta sama keluarga saya dibuang." Itu orang Yahudi jahatnya begitu. Kalau sudah nggak berguna, dibuang. Walaupun itu keluarganya. Orang Yahudi jahatnya luar biasa gitu. Dibuang sama keluarganya. Dan saya nggak tahu dibuang, namanya orang buta, nggak tahu jalan pulang kemana. Ya sudah, taruh di situ aja.
Yang ngasih makannya siapa? Rasulullah tiap pagi sama sore. Bawa roti ke kasar, dicelupkan dulu supaya lembut baru disuapkan. Tapi tiap hari begitu, dicaci maki, tapi tetap aja nyuapin. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Lah kalau kita kiangan temen nyaci maki masih ngasih, karena Rasulullah tujuannya bukan apa-apa, lillahi ta'ala, karena Allah. Tetaplah berbuat baik walaupun orang menganggap kita jahat, karena urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dituntun sama Sayyidina Abu Bakar, ini makamnya, kemudian baca syahadat. Maka kalau kita berbuat baik kemudian ada rasa kecewa karena orang-orang yang kita berbuat baik tidak menganggap, berarti amal ibadah kita bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di situ amal ibadah kita adalah sebagai sebab kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka layak untuk masuk surga Allah birahmati wa khludu fiha. Maka di sini ada kata-kata biniyatikum, dengan niat kalian semua. Maka sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya. Maka perbanyak niat yang baik kita ketika kita melakukan amal ibadah. Ngaji diniatkan yang banyak niatnya. Sebelum kita mulai ngaji, kalau saya biasanya gitu Bu, sebelum mulai ngaji, saya niatkan dulu, ya Allah, saya baca Quran ini sebagai zikir kepada Engkau, sebagai munajat juga, sebagai tadabbur juga, sebagai belajar juga, sebagai ruqyah untuk diri saya, dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Baru kemudian saya hadarat, kirim Fatihah kepada Rasulullah, baru mulai ngaji. Jadi berapa niatnya? Semakin banyak niat yang kita ucapkan, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Walaupun pahala amalnya cuma satu, baca Quran. Sama ketika kita sedekah, ketika infak, mengeluarkan infak, niatnya apa? Ya Allah, ini uang dari Engkau, saya niatkan untuk infak. Semoga mudah-mudahan saya dapat pahala infak, pahala menyenangkan orang lain, pahala, akhirnya ngumpul semua. Jadi semuanya di sini yang dijelaskan dipaparkan oleh musannif, pengarang kitab, penyusun kitab ini, As-Said Asy-Syarif, itu sebagai peringatan. Wa illa fahuwa amrun ma'lum lil khas wal am wal ma'ruf, maka kalau tidak, semuanya itu sebagai suatu perkara yang dimaklumi, diketahui, lil khas wal am, baik untuk orang-orang yang khusus ataupun orang-orang awam. Ma'rufun la yakadu yakhfi hatta 'alal aghbiya minal awam. Semuanya bisa diketahui, tidak satu pun yang tersembunyi, sehingga pada orang-orang yang bodoh juga pasti memahami bahwasanya dalil-dalil yang diungkapkan di sini adalah merupakan peringatan bahwasanya Allah tidak akan melupakan amal ibadah kita. Allah simpan, Allah catat, nanti Allah berikan balasannya. Faslun wa qad ja'alallahu bimasyiatihi ridahu fi ta'atillahi man ata'ahu dukhulu jannatihi birahmatihi wa aw'ada man asahu dukhulu narihi bi'adlihi wa hikmatihi. Wa qad ja'alallahu bimasyiatihi ridahu, dan sungguh telah Allah jadikan berdasarkan kehendaknya. Ridahu fi ta'atihi, Allah jadikan berdasarkan kehendaknya, ridhonya Allah terletak dalam taat pada Allah, maka man ata'ahu dukhulu jannati, maka barang siapa yang taat pada Allah,
Ya, barang siapa orang yang taat pada Allah, maka dukhulu jannatihi bi rahmatihi, dia akan masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Ya. Maka inilah yang disebut dengan maha kuasanya Allah, qudratan iradatnya Allah. Nah, kita sifat wajib Allah yang 20 yang Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah dijelaskan, ya, bahwasanya Allah memiliki Allah adalah zat yang maha berkehendak dan maha kuasa. Maka dengan kehendak Allah, Allah jadikan ridhonya Allah terletak di dalam ketaatan hambanya kepada Allah. Barang siapa yang taat pada Allah, maka dia akan masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Wa aw'ada man asahu dukhulu narihi bi'adlihi wa hikmatihi. Dan Allah ancam man asahu, siapa yang bermaksiat kepadanya, melanggar Allah, dukhulu narihi, dia akan masuk neraka, masuk ke dalam nerakanya Allah, bi'adlihi wa hikmatihi, dengan keadilan Allah dan hikmahnya Allah. Ini kata-katanya bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Allah itu Maha Rahman Rahim seperti itu. Orang yang maksiat Allah masukkan ke dalam neraka karena rasa adilnya Allah, bukan rasa marahnya, bukan rasa bencinya. Sesuai dengan keadilannya. Maksudnya bagaimana? Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berbuat satu, berniat, ya, barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, maka Allah catat satu pahala niatnya. Niat saja baru Allah catat. Kemudian dia melaksanakan niatnya tadi, baru Allah balas 10. Kemudian di mana itu rasa Maha Rahman Rahimnya Allah. Kemudian Maha Adilnya Allah apa? Tetapi kalau ada seorang hamba yang berniat untuk berbuat jahat, bermaksiat, Allah belum catat niatnya. Ya. Kalau berniat berbuat baik, Allah catat langsung niatnya. Kalau niatnya diwujudkan dengan mengerjakan niat tadi, Allah berikan pahala 10. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan pahala 11. Tapi ketika berniat berbuat jahat, Allah belum catat niat jahatnya tadi. Itu bedanya. Maka Maha Adilnya Allah di situ. Kapannya Allah catat? Ketika dia melaksanakan niatnya berbuat jahat tadi, Allah baru catat. Dan itu juga masih remeng-remeng catatannya. Artinya belum langsung seret pakai pulpen, baru pakai pensil. Bahasa kitanya itu. Dicatat sama Allah perbuatan jahat kita pakai pensil. Allah tunggu kapan tobatnya. Ketika sudah berbuat jahat, kemudian muncul rasa hatinya gak enak, tergerak dalam hatinya istighfar, astagfirullah, saya bermaksiat, kemudian sholat sunat taubat, karena udah catat dengan pensil, akhirnya gampang Allah hapusnya. Maka adilnya Allah di situ. Tidak ada yang orang berbuat jahat, maka Allah berikan kesempatan bertaubat dulu. Kalau masih nggak bertaubat, baru pakai pulpen nyatetnya seret 1. Ya. Tapi jangan mentang-mentang Allah Maha Adil, khauf kita hilang. Allah Maha Pengampun inilah. Akhirnya apa? Ya udah berbuat jahat terus. Kayak orang-orang Indonesia ini. Korupsi merajalela luar biasa. Sehari 1 miliar korupsi. Masa nggak tahu sih? Pimpinannya nggak tahu nih korupsi 1 miliar. Kita aja ya luar biasa. Untuk nyari uang 50.000 sehari aja luar biasa susah. Kita sebagai warga yang bayar pajak kira-kira marah apa enggak, Pak? Kesel lah. Kita udah punya usaha dipajakin, punya motor dipajakin, kumpulan pajak sudah dikumpulin, pajaknya dikorupsi, uangnya dibuang-buang nggak jelas itu, bikin MBG
buat sarana korupsi, bikin KDMP, duit pajak semua. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Profesor Mahfud MD itu, kalau satu pengkhianat berkumpul dengan pengkhianat yang lain, pengkhianat nih Pak, satu pengkhianat dengan pengkhianat lain berkumpul jadi satu, kemudian ketika semuanya sudah habis, ketika harta yang dirampok itu sudah habis, dia akan menghina si pengkhianat ini, dua-duanya akan saling mengkhianati. Maka kata Allah, barang siapa Allah ancam, barang siapa yang bermaksiat pada Allah, dia akan masuk ke dalam neraka Allah dengan maha adilnya Allah, bukan dengan murkanya Allah. Ya. Dia ini berbuat maksiat, ditelaah dulu sama Allah. Ini gara-gara salah, berbuat salah ini gara-gara apa? Dia lupa, apa dia nggak sengaja, apa dia nggak tahu, apa dia nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, Allah ampuni. Kalau dia tahu dan sengaja, baru Allah catat. Dia istighfar kemudian tidak mengulangi lagi, ya sudah, Allah hapus. Itu maha adilnya Allah. Ketika ada seorang hamba yang berbuat maksiat, tapi Allah ketika orangnya tahu ini haram, ini nggak boleh, dia tetap, padahal dia tahu ini haram nggak boleh, dia tetap melakukan itu. Berarti namanya nantang namanya. Kayak kita naik motor lampu merah, set, kan tahu nih lampu merah. Kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Kan tahu. Dia terabas saja, saya nggak ada polisi, inilah santai. Dia tahu berarti dia nantang namanya. Sudah tahu ada peringatannya. Sebelah kiri ada peringatan, jangan belok kiri jurang. Belok kiri juga. Ya koit, sama kayak orang rokok tuh. Makanya orang rokok penyakitnya apa Bapak Ibu? Paru-paru. Orang yang nggak rokok penyakitnya rupa-rupa. Malah lebih banyak lagi. Ada jelas nggak boleh. Kata Agim, orang ngerokok itu orang kurang kerjaan. Ya Pak ya, orang yang ngerokok orang yang kurang kerjaan. Gimana kurang kerjaan? Diisep, keluarin lagi. Diisep, keluarin lagi. Nggak ditelan sekalian. Telan gitu. Kurang kerjaan, ngapain udah diisep, keluarin lagi. Diisep, keluarin lagi. Nggak jelas. Artinya sudah ada tulisannya tuh, merokok membunuhmu. Nanti gampang tobat. Iya kalau Allah kasih umur. Kalau enggak bagaimana? Maka di sini menjelaskan bahwasanya Allah mengancam orang yang bermaksiat kepadanya masuk ke dalam nerakanya dengan maha adilnya Allah dan maha bijaksananya Allah. Faqala ta'ala tilka hududullahi, itulah semuanya aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah berfirman dalam Al-Quran, tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha, dia akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal di dalam surga Allah selamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah balasan yang sangat agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha,
dia akan masuk dalam, Allah masukkan ke dalam neraka Allah, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bermaksiat, mikir-mikir dulu. Ini saya tahu nggak nih? Kalau nggak tahu, belum tentu boleh bermaksiat. Ketika ada satu perkara yang kita tidak tahu ini halal apa haram, tanya dulu, tanya ke ustadz, ke kiai, Pak, ini bagaimana hukumnya? Kalau sudah tahu itu haram, ya sudah, namanya itu tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar namanya maksiat pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, wa man taquna Allahumma bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ja'ala min ahli husnul khatimah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.